Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Ramadan dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas UAS, menghitung berat badan menggunakan metode estimasi. Oke, langkah yang pertama adalah import data. Ini kita next, berikut data-datanya. Oke, ini di next saja, kita simpan di estimasi, desain, drag and drop saja data setnya. Operator yang pertama ini retrieve. Retrieve ini berfungsi untuk mengambil data set yang sudah kita namai berat badan dari repository RapidMiner, dan dataset ini berisi data yang akan dianalisis. Oke. Untuk operator yang kedua ada setroll. Setroll ini berfungsi untuk merubah atribut kolomnya atau menentukan peran atributnya. Atribut yang ditentukan menjadi label karena variabel target yang ingin diprediksi. Oke, kita sambungkan port outputnya ke port exa input, double klik. Targetnya adalah berat badan. Target role-nya kita ubah menjadi label, apply. Lalu operator yang ketiga adalah select attribute. Nah, select attribute ini berfungsi untuk memilih atribut-atribut yang akan digunakan dalam model. Dan disclaimer ya, atribut yang tidak relevan atau tidak dibutuhkan akan dibuang dalam model agar lebih fokus dan akurat. Dalam dataset ini ada dua atribut, satu kalori per hari dan berat badan. Nah, cara settingnya di sini subset, select atribut. Mohon maaf, sambung terlebih dahulu portnya, pilih berat badan dan kalori. Apply. Oke, operator yang keempat adalah metodenya. Metode algoritma yang saya gunakan adalah linear regression. Sambung port input, port exa output ke input training. Kita setting default saja. Operator yang kelima ada apply model. Jadi operator apply model ini mode regresi ke data, hasilnya adalah data yang sudah memiliki nilai prediksi. Dengan cara port model output disambung ke model input yang ada di apply, port exa ke port input unlabeled data. Ini kita setting default saja. Yang terakhir operator performance. Sini performance-nya harus regression ya. Sambung. Jadi operator performance ini mengukur kinerja model regresi dan untuk mengetahui seberapa baik model memprediksi data. Port label output disambung ke label input. Nah, sini main creation-nya, kriterianya kita pilih. Saya pilihnya root mean square root. Nah, ini absolute error dan square root correlation. Jadi setelah disetting, port performance output disambung ke port result. Setelah itu di apply. Nah, jadi hasilnya akan ada 3 sesuai dengan yang saya setting tadi di operator performance-nya. Yang pertama itu hasil dari root mean square error atau RMSE. Hasilnya adalah 4,574 kurang lebih 0,00. Artinya itu RMSE memberi penalti lebih besar pada kesalahan yang besar. Nilai 4,574 kg menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sebesar 4,6 kg. Dan kurang lebih 0,000 adalah nilai evaluasi dilakukan 1 kali, karena saya tidak menggunakan
cross validation. Maknanya model masih memiliki beberapa kesalahan prediksi yang cukup besar, namun masih dalam batas wajar. Dan yang kedua ada absolute error. Absolute error hasilnya 3,694 kurang lebih 2,698. Artinya itu 3,694 kg rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan berat badan sebenarnya. Plus minus 2,698 adalah variasi kesalahan prediksi pada data. Artinya secara rata-rata prediksi berat badan meleset sekitar 3,7 kg dari nilai sebenarnya. Absolute error atau MAE lebih mudah dipahami karena langsung menunjukkan selisih rata-ratanya. Dan yang terakhir ada hasil dari square correlation. Hasilnya adalah 0,903. Nilai ini berada di antara 0 sampai 1. Berarti variabel kalori per hari mampu menjelaskan 90,3% variasi berat badan. Artinya hubungan antara jumlah kalori harian dan berat badan tergolong sangat kuat. Jadi kesimpulannya dari ketiga hasil ini adalah berdasarkan hasil evaluasi, model regresi menghasilkan nilai absolute error 3,694 dan RMSE sebesar 4,574 yang menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi berat badan berada di bawah 5 kg. Selain itu, nilai squared correlation atau R kuadrat sebesar 0,903 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kalori harian dan berat badan sangat kuat. Dengan demikian, model regresi linear yang digunakan cukup baik untuk melakukan estimasi berat badan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.